Baik. Anu kabar beli HP teh kurban tahnya. Nah, jangan dibandingkan gitu. Oh, jangan. itu emosional sekali. Jadi kalau misalkan ada yang dulunya teh belum pernah diakikahan teh, terus mau kurban ini kumaha tah tadi? Ada pendapat yang belum akikah jangan kurban katanya. Saya bilang, terus ada yang nanya sama saya, betul nggak yang belum akikah jangan kurban? Terus dia mau kurban umur berapa sekarang? 80. Betul, betul. Harus akikah dulu. Ngan syaratnya ngagoler dina meja make popok. Aki-aki. Bener tuh kan kebayang. Sok. Terus dicukuran, terus di ngaranan. Coba di bedong ya tadi. Di bedong. Pada tamaru detah. Boleh. Perlu difahami bahwa akikah dengan kurban sama menyembelih kambing. Tapi namanya beda dan ibadah yang berbeda. Seperti wakaf dengan sodakoh beda. Ya kan beda. Itu beda. Sama dengan uang. Ini juga sama dengan kambing. Tapi bukan ibadah yang sama. Kalau akikah itu ibadah orang tua. Bersyukur atas kelahiran anaknya. Oh, kolotna gitu tadi. Jadi pada saat anak saya lahir, saya potong hewan akikah sebagai gadaian. Dan saya menyatakan di hadapan Allah, saya akan didik anak saya tidak seperti binatang mendidik anaknya. Saya gadaikan ini, set, udah beres. Kan itu ya. Itu akikah. Sementara kambing itu kita sendiri, bukan orang tua kita. Dan orang tua kita dapat pahalanya. Tapi itu kita sendiri. Kambing itu pada saat kurban itu. Pada saat saya sembelih, pada saat itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, buang sifat-sifat hayawaniyah sabu'iyah kita. Sifat-sifat kebinatangan, baik binatang ternak ataupun binatang buas, buang dari diri saya. Set, saya sembelih itu untuk saya. Tapi akikah untuk anak saya. Kan itu. Saya juga waktu itu tidak diakikahi oleh bapak saya karena waktu itu bapak saya dipenjara oleh PKI tahun 59 sampai 65. Dipenjara oleh PKI di Madiun dan saya lahir. Nah, waktu saya lahir, saya yakin tidak diakikahi. Jangankan untuk akikah untuk makan sehari-hari aja susah waktu itu. Yang ngirim beras ke rumah kalau ada yang baik itu pasti ditewak, ditanya, diinterogasi, jadi nggak boleh ada yang ngirim makanan ke rumah. Nah, jadi saya pastikan saya tidak akikah. Kemudian dulu saya pernah nanya sama bapak, pengen dong di akikahnya, sok mangga gitu. Busur meja, sok nggak goler. Aduh, saya nggak mau lah digolerkan gitu kan gitu. Jadi itu untuk akikah beda dengan kurban. Jadi tidak bisa saling menghalangi gitu. Tidak. Yang belum akikah mau berkurban dan perlu dicatat. Berkurban itu kalau tidak kita mampu tapi kita tidak lakukan. Jangan dekati tempat sholat, kata Rasulullah kan. Artinya tidak pantas untuk jadi tamu Allah di masjid. Kalaupun sekarang kita ke masjid, padahal tahun kemarin kita mampu kurban dan kita tidak kurban, kita ke masjid, pahala masjidnya tuh mungkin berkurang berapa puluh persen mungkin ya. Beda dengan mereka yang betul-betul tulus berkurban. Dan ketika kurban catat, jangan nawar. Eta penting bisa. Mang sabar eta doma 5 juta, manya segede kelenci gitu 5 juta. Segede kelenci ge doma. Daripada aya kelenci segede doma, tetap kelenci kan itu. Segede kelinci ge domba. Ini mang atuh mang 1 juta lah. Jangan, kasihan domba. Kalau ditawar oleh kita sudah usahakan si peternak kambing dan penjual kambing kaya pada saat Idul Adha. Kapan lagi sok mereka dagang kambing bener tuh? Setahun sekali atuh menang we untung teh. Mang sabareta 4 juta. Manya nyawana ti saha ti Allah 5 juta. Tah eta bener. Itu. Nawar naik. Baik. Anu kabar beli HP teh kurban tahnya. Nah, jangan dibandingkan gitu. Oh, jangan. itu emosional sekali. Emosi. Mana namanya HP nyicil menirudat. Jangan. Soalnya saya gitu maksudnya mah ke diri sorangan gitu alas ya beli laptop anyar ya gitu. Nah, itu. Jangan dibandingkan begitu. Kurban itu pengorbanan dan tidak ada tawar-menawar, pengorbanan saja. Jangan sampai kita menepis yang satu, mengutamakan yang Allah tidak suka itu. Kalau ingin menyekolahkan anak, dari sekarang kita nabung supaya nanti pas sekolah anak kita nggak susah. Caranya bukan berarti harus nabung uang banyak, mengurangi jajan. Biasa jajan gehu eureun, jajan gulali eureun, beli apa berhenti, terkumpulkan uangnya. Demikian juga dengan kurban. Di situ betul-betul latihan kita untuk memberikan apapun yang ada hari ini. Bisa direncanakan dari dulu, tapi yang ada hari ini tanpa harus mengorbankan perjalanan hidup kita yang lain. Itu. Dan jangan nawar.
Kenapa? Nabi Ibrahim gitu nawar. Kalau Nabi Ibrahim boleh nawar, kira-kira sanu dipencit? Hajar, Ismail, atau Ibrahim? Kira-kira dipencit samun boleh nawar? Hanya Mungkin Nabi Ibrahim sendiri. Wah, mending istri. Jadi ya Allah, istri saya aja pas mau nyembelih istri, aduh dia sudah membesarkan Ismail, jasanya besar. Mending kalau memang halal mencit sendiri kan itu. Ibrahim sepertinya akan menyembelih dirinya sendiri. Seperti itu. Panurang mah moal beren. Moal. Mending mencit pemajikan. ya rudet tata. Rudet. Seperti Ini kajian ini bagus untuk para peternak domba. Iya. Saya kabantu gitu. Siap. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain para jamaah. Ya, jangan sungkan lah. Bebas apa Bebas saja. apapun persoalan, permasalahan kalau misalkan selama ini ayah gitunya teka jawab silakan disampaikan. Kalau tidak ada Saya akan sampaikan dulu. Ada nggak sih masalah dalam hidup? Ada. Cek saha. Siata. Cek saya ge eueun da padahal mah. Oh ini gampang gitu perubahan itu dicuci otak nanti. Begini. 776 kali 2 bagi 5 akar 7 bagi 7. Itu masalah nggak buat anak kelas 1 SD? Masalah. Kenapa? Karena belum sampai ke situ ilmunya. Itu diberikan soal itu ke anak kelas 3 SMA jago kumon juara matematika. Masalah nggak? Enggak, karena terjawab. Jadi masalah adalah kumpulan soal-soal yang kita belum menemukan jawabannya. Dari sejak SMA ada masalah tuh? Ada. Ada diselesaikan? Ada yang diselesaikan? Ada. Banyaknya yang tidak diselesaikan, oke? Yang tidak diselesaikan ujungnya selesai nggak? Selesai. Karena masalah itu saat itu untuk kita masalah. Terus ilmu kita naik itu hilang sendiri. Iya kan? Jadi jangan hirau dengan masalah. Tenang, engkege maut, kalem. Nah, gitu. Nanti juga hilang sendiri, nanti juga beres sendiri lah. Gak usah jadi rudet. Siap. Sok, maka silakan. Jadi mau naranya dong, kewe nungguan maut. Kayak maut. Tad, kalau misalkan punya uang hanya untuk tabungan, jaga-jaga khawatir sakit gitunya, atau ada keperluan lain lah gitu. Tapi ada temen yang minjem takutnya susah dilunasi hutangnya. Lebih baik mana mending dikasih pinjam atau? Menurut saya berikan kepada teman, jangan dipinjamkan. Tidak bisa. Pinjamkan gak berat. Ini yang merasa bahwa uang segala-galanya. Ya syabu anna malahu akhlada. Aduh, ketemu. Saya mewakili. Begini, gak usah dipinjamkan karena itu tabungan kita. Kalau kita tidak pinjamkan, kalau kita tidak berikan, cek malaikat, oh itu tabungan, itu tabungan untuk kesehatan. Iya Kat, ya sudah, sekarang udah cukup. Sok aina megering. Siap? Sok sudah saatnya sakit, udah cukup tabungannya. Setuju? Mending dikasihin, kitanya akhirnya sehat, tidak butuh uang itu. Mending dipinjemin, pas dibalikin kitanya sakit. Berat kia. Karena memang tujuannya tabungan kesehatan. Makanya saya nggak nabung kesehatan, lebih baik bantuin aja orang yang sakit supaya sehat. Saya wakilkan sakit saya kepada orang-orang yang sakit itu. Ya Allah, saya titip sakit saya kepada dia yang sudah mengalaminya. Sembuhkan dia ya Allah. Udah, beres, saya aja sehat kan? Itu titip ke. Ya Ustaz, tiba lama Enggak pernah. Ada biaya tak terduga gitu kan? Enggak ada. Ada nggak biaya tak terduga dalam hidup? Sok aya Tara? Nggak ada, nggak boleh ada. Semuanya harus. Nggak ada. Semuanya harus terencana. Sekolah anak, semua nabung kan terencana. Sementara sakit, saya alhamdulillah, saya pada saat saya sakit saya sudah tidak susah. Karena saya ikut mendirikan rumah sakit kan gitu. Jadi saya sakit udah main gratis kan itu ya. Kemudian saya sekolahkan banyak anak-anak kan. Diantaranya ada yang jadi apoteker. Kalau butuh obat, bro, obatlah, ngirim itu. Obat non wae, tenang naon lah obat tenang ge, ada orang greg-greg. Akhirnya dikirim obat. Ada nggak biaya tidak terduga? Mobil nabrak cat. Karena saya baik kepada tukang body ya, tukang cat. Baik dan kadang-kadang sedang tidak ngecat juga saya kirim dia oleh-oleh. Akhirnya ketika saya datang udah main gratisan. Ada nggak biaya tidak terduga? Nggak ada.
nanam daripada kita punya masalah dengan biaya tidak terduga, lebih baik dari sejak sekarang kita menanam sesuatu. Siap. Beda manajemen. Udah dulunya. Tad kita Ya. potong dulu Isya Siap. ya. Teman-teman semua, ini belum selesai ya. Nanti setelah sholat Isya kita akan kumpul lagi di sini, teman-teman semua. Kita rehat dulu sejenak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.